selamat malam Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus. Selamat pagi bagi Bapak Ibu yang stay di Amerika dan selamat siang menjelang sore bagi Bapak Ibu yang stay di Jerman. Selamat bertemu kembali pada kelas pembelajaran Firman Tuhan di Sema Adonai pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024. Yang malam ini kita akan belajar tentang tema pola hidup Kristen yang akan dibawakan oleh Pak Evangelis Joseph Kuntadi MTH. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum kita memulai kelas pembelajaran kita, maka kita akan membukanya terlebih dahulu dengan berdoa. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Bapak kami yang di surga, terima kasih dan puji syukur ya Bapak, karena kembali pada malam ini kami bisa berkumpul dan dalam kelas Sema Adonai juga dalam keadaan sehat untuk bisa kembali belajar tentang kebenaran firman. Ya Bapak, biar kiranya selalu ada penyertaan dan pimpinan-Mu dalam kelas pembelajaran kami saat ini. Dan berkatilah saya yang sebagai moderator malam ini ya Tuhan, mampukan saya untuk bisa memimpin pembelajaran kelas ini dari awal hingga akhir dengan baik. Dan berkati juga para operator kami yang bekerja di belakang layar, sehingga mampukan juga mereka untuk bisa melakukan tugas dan kewajibannya dengan sebaik-baiknya. Berkati juga internet kami ya Tuhan, dan juga perangkat-perangkat yang kami pakai pada malam ini untuk pembelajaran kelas kami, sehingga semua perangkat dan internet kami tidak mengalami kendala satupun selama pembelajaran kelas ini berlangsung. Dan berkatilah juga hamba-Mu, Pak Joseph, yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu malam ini. Urapi setiap perkataan Pak Joseph, dan berikanlah hikmat yang hanya daripada-Mu Tuhan, sehingga Pak Joseph mampu menyampaikan kebenaran firman-Mu dengan baik dan benar sesuai dengan kehendak-Mu pada kami semua. Dan berkati juga kami yang berada di dalam kelas ini maupun yang berada di live YouTube ataupun nanti yang mendengarkan di live tunda. Buka hati dan pikiran kami Tuhan, terangi hati dan pikiran kami dengan roh-Mu, dan berikanlah kami juga hikmat daripada-Mu Tuhan, sehingga kami mampu menangkap pengajaran disampaikan Pak Evangelis Joseph ini dengan baik dan mendapat pemahaman yang benar sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Materaikan firman ini dalam hati kami dan jadikanlah rema di dalam diri kami, sehingga kami selalu mampu mengingatnya dan kami mampu memberitakan, mengajarkan, dan terutama kami mampu melakukannya di dalam hidup kami, diri kami sendiri. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan kelas pembelajaran ini dari awal hingga akhir hanya di dalam pimpinan dan penyertaan-Mu. Dan kami patahkan segala kuasa kegelapan yang akan menghalangi kelas pembelajaran kami saat ini dalam nama Yesus. Amin. Doa ini kami panjatkan dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Ya, baik Bapak Ibu, sebelum kita memulai kelas pembelajaran, maka saya akan menampilkan terlebih dahulu profil dari narasumber kami, Pak Joseph. Dipersilakan operator Pak Sam. Shalom semua, selamat datang kembali di Zoom Sema Adonai dan di YouTube channel Cahaya Firman, dan pada kesempatan kali ini kita akan berkenalan dengan pengajar kita, yakni Bapak Joseph Kuntadi, dan berikut adalah profil singkat dari beliau. Beliau lahir di Jakarta pada 5 September tahun 1970. Beliau sekarang tinggal di Tangerang Selatan. Beliau telah menikah dengan Ibu Sofia Gunawan, S.Com, dan beliau telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama Christopher Baldwin, 21 tahun, Christy Eugenia, 18 tahun, dan Christian L. Nathan, 12 tahun. Riwayat pendidikan. Beliau telah menyelesaikan S1 di Manajemen Marketing, Universitas Persada Indonesia, S2 di Teologia, Harvest International Theological Seminary, dan S3 di Teologia, Harvest International Theological Seminary. Riwayat pelayanan, sebagai pembicara atau narasumber di radio, sebagai seorang pengkhotbah serta penulis. Selain itu, beliau juga bekerja sebagai Direktur di PT Adonia Petro Energy, transportir bahan bakar minyak, dan trading batubara, sebagai Direktur di PT Isanolopo Distribusi, trading bahan bakar minyak. Ya, baik, terima kasih.
pada Pak Sam yang telah menampilkan profil dari narasumber kami, Pak Joseph. Baik Bapak Ibu, sebelum memulai kelas pembelajaran, saya akan menyapa terlebih dahulu narasumber kami. Shalom, selamat malam, Pak Joseph. Shalom Bu Aling, shalom Bapak Ibu dimanapun berada, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Dan semoga kabar Pak Joseph juga luar biasa dan sehat selalu ya Pak. Amin. Amin, amin. Baik-baik Ibu. Baik Pak, saya akan segera menyerahkan waktu dan tempat untuk Bapak memaparkan pengajarannya. Jadi silakan Pak. Baik, saya langsung izin share screen ya. Oke, sudah terlihat ya Ibu Aling. Ya, sudah Pak. Baik, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan dimanapun berada, pada malam hari ini seperti biasa ya kita akan memulai kelas kita. Nah, pada malam hari ini tema yang saya akan bawakan tentang pola hidup Kristen. Jadi apa itu pola hidup? Kita akan lihat sama-sama. Sebentar. Ya, jadi pengertian pola hidup Kristen. Nah, ini dia. Saya lihat dari beberapa sumber, dari peneliti-peneliti ya, para pakar-pakar yang saya lihat nih arti dari pola hidup, pola. Jadi pola itu merupakan suatu bentuk atau struktur yang tetap. Ini Bapak Ibu bisa lihat ya, ini yang saya ambil citasi atau mungkin saya ambil dari mana sih kata-kata ini gitu, di bawahnya itu ngalimun, komunikasi interpersonal dan seterusnya. Kemudian kita lihat juga ini Suryono Aryono, ya, diambil dari Kamus Antropologi. Ini pola adalah kematangan dari serangkaian unsur tentang suatu gejala dan mampu untuk menggambarkan gejala itu sendiri disebut sebagai pola dalam Kamus Antropologi. Jadi dapat diartikan bahwa pola merupakan sistem kerja dan susunan unsur dari cara kerja dan seterusnya ya. Bapak Ibu bisa lihat di sini. Kemudian ada yang dari Eropa juga, ini kita lihat Thomas Hill. Pola merupakan susunan dari unsur-unsur atau suatu bentuk-bentuk tertentu. Nah, ini saya rangkum ya. Jadi yang merah ini rangkuman dari apa yang kita baca tadi. Jadi pola adalah contoh atau model yang telah tersusun dengan baik. Jadi kalau pola hidup Kristen artinya contoh atau model hidup orang Kristen yang sudah tersusun dengan baik. Nah, ini kita akan belajar pada malam hari ini. Ini beberapa kali kita baca tentang ini ya, jemaat mula-mula. Di pelajaran-pelajaran sebelumnya pun ada bahas tentang ini. Saya bacakan dengan singkat, dengan cepat. Belajar dari jemaat mula-mula. Ini yang menjadi gambaran kita. Kita ambil dari sini seperti apa pola hidup Kristen. Kisah Para Rasul 2 ayat 37-38, kemudian 41-47. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, "Apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara?" Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus." Orang-orang yang menerima perkataan itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecah roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama, dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah
Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Ya, jadi Kisah Para Rasul 2 ayat 37, 38, kemudian 41 sampai 47 khususnya ya. Ini adalah gambaran tentang jemaat yang mula-mula, dan pola ini, pola hidup mereka ini adalah gambaran gereja saat ini harusnya. Ya, jadi kalau Bapak Ibu mau tahu gereja itu seperti apa sih harusnya, inilah gambarannya. Bapak Ibu bisa baca lagi beberapa kali nanti gambaran atau patron atau pola hidup kekristenan ini. Nah, kita akan bahas lebih jauh, kita lihat slide berikutnya. Ada 4 hal, 4 poin yang akan kita ambil dari sini. Dari Kisah Para Rasul khususnya ayat 41 sampai 47, ada 4 model, 4 pola cara hidup Kristen yang kita akan pelajari sama-sama. Yang pertama, ini dia. Hidup kekristenan diawali pertobatan. Ya, tadi kita lihat Kisah Para Rasul 2 ayat 37-38 ini ya. Kisah Para Rasul 2 37-38 kita ambil. Ayatnya ini kita bacakan lagi. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus ya. Jadi hidup kekristenan, pola hidup kekristenan yang pertama diawali dengan pertobatan. Ya, kita lihat masing-masing diri kita, apakah kita sudah bertobat? Apa artinya bertobat? Bertobat, dibaptis dalam nama Yesus Kristus dan untuk pengampunan dosa. Kita lihat ya, apa arti dari bertobat? Dimulai dengan pertobatan. Ya, arti pertobatan. Pertobatan itu meninggalkan cara hidup lama, memulai hidup baru sesuai dengan firman Tuhan. Metanoia. Metanoia itu berbalik 180 derajat. Nah, saya bacakan 2 ayat ini ya. Ada 3 sebenarnya, 3 ayat berikutnya ada lagi. Ini 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Ya, kita lihat, bertobat meninggalkan cara hidup lama. Ada action, ada tindakan kita. Meninggalkan cara hidup yang lama. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia ada ciptaan baru, yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Yohanes 8 ayat 3, 5, 7, 11. Terjemahan baru. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal ini? Jadi mereka tanya ke Yesus, mesti diapain ini? Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, barang siapa di antara kamu yang tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Jawabnya, tidak ada. Oke, jawabnya, tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau, pergilah. Nah ini dia ya. Dan jangan berbuat dosa lagi. Ini berbalik. Kita lihat lagi ini berikutnya. Nah ini jelas ya, dikatakan di sini, nanti kita baca ini. Efesus 4 ayat 17, 21. Bertobat itu meninggalkan hidup yang lama. Kita lihat ya, sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus, karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia, menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu, harus menanggalkan manusia lama, ya, menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan,
supaya kamu dibaharui dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru, ya, mengenakan manusia baru pertobatan, yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Ini kita lihat, orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi. Ini pertobatan, berbalik. Tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Ya, jadi jelas di sini bertobat itu berbalik, ya. Meninggalkan cara hidup yang lama, memulai hidup yang baru sesuai firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu mungkin ingat ya, jadi beberapa minggu yang lalu tuh, saya sempat bahas tentang yang namanya bertobat itu seperti seseorang yang punya taman, ya. Waktu dia belum bertobat, waktu masih milik dia taman itu, semau dia mau tanam apa aja boleh. Tapi pada saat orang itu bertobat, artinya apa? Taman itu atau diri dia dibeli, ya, ada orang yang beli. Berarti harus dirubah sesuai dengan si pemilik baru mau. Ya, harus berubah, ya. Harus ada tindakan berubah. Nah, Bapak Ibu ingat juga, saya kasih gambaran manusia rohani dan manusia jasmani, di mana ketika manusia belum berbuat dosa, Adam Hawa masih ada di Taman Eden, kita tahu bahwa kehidupan mereka, manusia jasmani, manusia rohani, itu sama. Kalau nilainya 1 sampai 10, manusia jasmani dan rohaninya sama-sama di poin 10. Sempurna. Pada saat manusia jatuh dalam dosa, manusia rohaninya langsung jatuh ke level 1. Manusia jasmaninya turun pelan-pelan, cenderung berdosa. Terbalik kejadiannya. Pada saat seseorang terima Yesus, bertobat, manusia rohaninya langsung dari 1 ke 10. Ini dia yang dikatakan yang namanya bertobat itu menanggalkan manusia lama, hidup baru, manusia baru. Dia harus kejar, manusia jasmaninya harus kejar, naik. Manusia jasmaninya mengejar manusia rohani. Jadi yang namanya pertobatan itu meninggalkan manusia lama, mengenakan manusia baru. Tidak lagi hidup menurut kehidupan dia yang lama. Harus ada tindakan, ya. Jadi kekristenan itu dimulai dengan pertobatan. Waktu kita terima Tuhan, kita harus berubah, metanoia, ya. Berubah 180 derajat. Berubah menjadi manusia baru. Kita lihat sama-sama kehidupan kita, ya. Kita sama-sama berkaca. Sudahkah kita bertobat? Jadi bukan Kristen itu cuma dibaptis, punya akte baptisan, selesai, tidak ditindakan lagi. Bukan, harus bertobat, ya. Yang pertama pola hidup Kristen, bertobat, berbalik dari kehidupannya yang lama, mengenakan manusia baru. Pertama itu. Oke, kedua, ini dia, kita akan bahas, ya. Rajin bersih-bersih. Sebelum saya masuk, sebelum kita baca sama-sama Matius ini, sedikit cerita saya. Sebelum COVID, 2019 akhir, Maret 2020 COVID, terus sampai 2022 lah kira-kira, ya. Ada satu hal yang merubah kehidupan kami, keluarga kami, ya, khususnya 180 derajat. Sedikit cerita, ya, nggak apa-apa. Jadi saya sebelum COVID, hidup kami senang dalam arti banyak yang bantu, ya. Kami punya supir, ya, kami punya pembantu. Rumah saya nggak ikut-ikutan beresin, taunya rapih. Perlu apa saya tinggal ngomong ke pembantu. Kemudian supir, anak-anak mau berangkat sekolah, jalan. Waktu COVID itu merubah semuanya. Karena kami tidak bisa lagi, kan pembantu dari luar, ya, masuk ke sini setiap hari, pulang begitu. Kemudian supir pun begitu, dia kos, ya. Saya cariin kos di dekat rumah saya gitu. Nah, nggak mungkin pakai mereka lagi. Bagi-bagi tugas, saya kebagian nyapu, ngepel begitu. Nah, ini tentang rajin bersih-bersih. Ngepel, nyapu. Sebelum ngepel itu kan nyapu dulu, disapu. Satu hal yang unik, ya, pada saat sapu, saya nyapu nih, selesai sapu, waktu balik lagi, mungkin aja tuh tempat yang saya
udah sapu, saya udah bersihin, kotor lagi. Kotor lagi. Gitu. Jadi nggak selesai-selesai saya lihat. Nah, begitu pun dengan kekristenan ya. Jadi pada saat seseorang sudah menjadi Kristen, dia benar-benar bertobat, dia benar-benar berbalik dari jalan hidupnya yang lama, yang mencuri dikatakan tidak mencuri lagi, dia sudah berubah. Tapi bukan artinya orang yang sudah bertobat itu tidak bisa berbuat dosa lagi. Masih mungkin tuh, ya. Masih mungkin ada hal-hal di kehidupannya yang dia salah, yang dia berdosa. Nah, kita lihat di sini. Jadi sebelum kita baca ayat ini, kita harus ingat bahwa pertobatan seseorang berjalan terus progresif dari hari ke hari. Harus rajin bersih-bersih. Saya bacakan dulu Matius 12 ayat 43 sampai 45. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian. Tetapi ia tidak mendapatkannya, lalu ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu kosong, bersih tersapu dan rapi teratur. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya. Dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaan semula. Demikian juga akan berlaku atas angkatan yang jahat ini. Ya, jadi kita lihat ya, waktu seseorang bertobat, dikatakan nih kalau dia dikuasai setan sebelumnya, iblis itu keluar, dia mungkin balik lagi ya. Jadi yang saya katakan tadi, nyapu tuh, saya nyapu udah bersih, balik lagi, iya dia kotor lagi begitu. Tapi yang pasti kalau sore atau besoknya harus nyapu lagi tuh. Jadi kekristenan itu pada saat dia sudah rapih, kehidupannya sudah bersih, tidak otomatis dia seterusnya bersih. Harus rajin bersih-bersih. Kita lihat ya berikutnya. Apa yang dimaksud dengan rajin bersih-bersih? Rajin bersih-bersih itu menjaga kehidupannya bersih. Artinya apa? Pada saat seseorang sudah bertobat, dia harus benar-benar menjaga kehidupannya bersih, ya, terjaga. Jadi ini saya catat di sini ya. Jadi cara iblis masuk dan menguasai orang yang sudah bertobat adalah dengan cara membuat lengah dan kompromi dengan dosa. Ya, jadi orang Kristen itu harus menjaga hati dan pikirannya tetap bersih begitu. Nah, saya bacakan ayat-ayat ini cepat. Mazmur 119 ayat 8 sampai 11. Aku akan berpegang pada ketetapan-ketetapanmu. Janganlah tinggalkan aku sama sekali. Dengan apakah orang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Ya, jadi menjaga kelakuan kita bersih pada saat seseorang sudah terima Yesus, dia sudah bertobat, sudah bersih, dia harus jaga sesuai dengan firman Tuhan. Dengan segenap hatiku, aku mencari Engkau. Janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintahmu. Dalam hatiku, aku menyimpan janjimu supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Bersimpan janjinya Tuhan, firman Tuhan. Jadi patokan begitu. Kita lihat lagi Mazmur 19 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Pengkhotbah 9 ayat 8. Biarlah selalu putih pakaianmu dan jangan tidak ada minyak di atas kepalamu. Maksudnya begini. Orang-orang yang sudah bertobat bicara tentang pakaian putih. Ini bicara tentang apa? Terlihat bahwa orang melihat dia hidupnya benar. Hidupnya kudus di dalam Tuhan. Pakaiannya putih. Dan jangan tidak ada minyak di atas kepalamu. Artinya apa? Ada urapan Tuhan. Jadi kita harus jaga, seorang yang sudah bertobat harus benar-benar jaga. Kehidupannya benar-benar kudus, suci dilihat orang benar, dan bukan hanya dilihat orang, tapi ada urapan Tuhan di kepalanya. Lanjut Matius 7 ayat 3-5. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui?
Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di matamu? Hai orang munafik, keluarlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Jadi yang dimaksud dengan bersih-bersih ini, setiap hari kita melihatnya. Saya belajar setiap hari sebelum saya tidur dengan istri, biasanya kami review sepanjang hari ini apa sih yang sudah kita lakukan. Ada hal-hal yang tanda kutip santai ngobrolnya bertentangan dengan firman Tuhan. Oh, saya salah mungkin negor anak seperti ini tadi, misalnya begitu. Jadi cepat diselesaikan, cepat diberesin. Ya, jadi pada saat seseorang sudah bertobat, sudah bersih, dia harus punya waktu untuk review kehidupan. Jangan sampai ada dosa lagi. Pada saat kita biarin hidup kita ada dosa, ada salah, kita biarin, itulah celah iblis masuk melalui itu. Nah, ada satu cerita. Kenapa dikatakan secepat mungkin? Kalau bisa setiap hari kita review, ada hal yang salah, ada dosa, beresin langsung. Nah, suatu ketika ada seorang bapak sama anaknya, dia ajak anaknya itu jalan-jalan di taman, kemudian si bapak bilang begini, "Nak, kamu lihat rumput itu, rumput kecil, coba cabut." Anak itu dengan riang, lari-larian, dia cabut rumput itu. Jari telunjuk dan jari jempol diambil, dicabut, dah selesai, dicabut rumput itu. Kasih ke papanya, papanya lihat, oh ya ketawa, jalan lagi begitu. Kemudian jalan lagi, dilihat lagi satu rumput yang sudah lebih besar. Ayahnya bilang, "Nak, coba cabut rumput itu." Anaknya lihat, kemudian dia coba cabut. Sekarang udah nggak bisa pakai telunjuk dan pakai jempol, karena udah lebih tinggi, lebih besar. Dia pakai kepalan tangannya. Dia coba tarik, dan das, bisa ditarik. Effortnya lebih besar. Ya. Nah, kemudian jalan lagi. Dilihat lagi yang sudah lebih besar, sudah mirip pohon begitu. Dia bilang, "Cabut pohon itu." Anaknya ragu, "Aduh, ini cabut." Akhirnya dicoba cabut pakai dua tangan. Dua tangan ditarik, akhirnya copot pohon itu. Jalan lagi. Berikutnya papa sama anaknya ini lihat lagi satu pohon yang sudah jadi. Dan papanya bilang, "Coba cabut itu, pohon itu." Anaknya bilang, "Nggak bisa cabut, Pak. Pohon itu sudah besar." Nah, jadi kita lihat, pada saat kita tidak mereview kehidupan kita, yang pertama tadi dikatakan bertobat, berbalik dari kehidupan yang lama, udah bersih. Kenapa harus rajin bersih-bersih? Waktu ada kotoran, tanda kutip, ada dosa yang baru dalam kehidupan kita, ada kesalahan yang kita biarin, ya. Semakin lama kotoran itu ada di kehidupan kita, semakin sulit dicabut. Semakin berakar dan sulit dicabut. Nah, suatu ketika nih saya cerita sedikit lagi ya, jadi ada satu orang kawan saya nggak sebut namanya, dia orang senior, majelis di satu gereja. Nah, dia cerita ke saya dipanggil saya Sep gitu, Yosep gitu. Saya di bawah dia, umurnya lumayan jauh. Aku mau cerita nih, dia datang ke kantor saya. "Oh ya, Pak, cerita, silakan." Gitu. Nah, dia bilang begini, dia ini barusan dapat hadiah dari anaknya dan dia nangis, dia terharu sekali gitu. Nah, dia mulai cerita, ada satu anaknya, dia punya anak 3. Yang pertama anaknya dia ini pinter, kuliah di Australia. Yang kedua pinter juga, perempuan. Yang pertama laki-laki, kedua perempuan. Kuliah di Indonesia. Yang ketiga tidak kuliah. Jadi senang main. Saya lupa dulu main game watch atau apa, udah lama sekali soalnya. Nah, dia sering main dan sering ditegur sama papanya ini. "Kamu main terus, kamu belajar, main terus, jangan main terus, nanti kamu tidak naik kelas," begitu. Anak ini ditegur, berubah sebentar, begitu lagi. Sampai akhirnya anak ini tidak naik sekolah, tidak naik kelas. Waktu tidak naik kelas, papanya ini marah. Waktu dia marah, dia bilang, kelepasan begitu, "Kamu udah dibilangin masih bandel aja begitu, dasar bego." Anak Tuhan loh ya, majelis. Dia kelepasan, dia ngomong bego. Waktu dia ngomong bego pertama kali, waduh, dia nyesel. Dia nyesel hatinya. Dia lihat anaknya pun hancur hatinya, dia bilang bego sama papanya. Waktu anaknya itu ke kamar, didatengin, "Nak, maafin papa ya, papa katain kamu bego." "Oh iya," selesai.
Nggak lama, anaknya udah nggak naik kelas, masih suka main. Ditegur lagi sama papanya, ulangannya jelek. Mulai yang kedua kali, bego. Waktu jalan lagi, nah akhirnya sering bego sampai akhirnya biasa. Tidak diberesin nih. Jadi kita lihat ini. Kesalahan orang tua yang tidak langsung diberesin. Seperti pohon yang tumbuh, udah kuat, dicabut susah. Dia udah biasa, bego. Sampai akhirnya anaknya ini nggak naik kelas lagi. Waktu dia nggak naik kelas lagi, papanya ini sharing ya sama pendeta. Nah, pendetanya ini, gembalanya ini panggil anaknya itu. Dipanggil. Nah, kenapa sih kamu eh, bisa terjadi seperti ini? Kamu kan anak pintar. Ditanya, kamu cita-citanya jadi apa sih? Nah, jawaban dari anak ini, Om, saya cita-citanya mau jadi orang bego. Dia bilang begitu. Kaget Pak si Pak Pendeta ini. Loh kenapa? Nah, dia mulai cerita. Papa adalah figur luar biasa dalam kehidupan saya. Dia pejuang, dia berjuang untuk keluarga luar biasa. Dan dia adalah idola saya. Sampai suatu titik, ya, saya memang suka main, saya agak beda dengan kakak-kakak saya. Tapi sang hero itu, ya, pahlawan dalam kehidupan saya itu katain saya bego. Dan sejak itu dia sering katain saya bego dan saya pikir dah hidup saya hancur. Saya jadi orang bego. Dia bilang. Nah lihat ya, satu kesalahan yang tidak diberesin buru-buru. Efeknya apa? Mengakar, jadi biasa. Nah, singkat cerita diberesin sampai akhirnya mereka rekonsiliasi dan selesai masalahnya. Nah, ketemu sama saya itu ketika dia anak ini mulai bekerja, dia usaha sendiri, sampai akhirnya berhasil. Berhasil disupport sama papanya begitu, jadi eh, anak dia nih yang paling bungsu ini jadi pertama jadi pengusaha di rumahnya dia dibanding kakak sama cicinya dia ini gitu. Nah, sampai akhirnya papanya ulang tahun dikasih hadiah mobil sama anak ini luar biasa ya. Nah, itu gambaran. Jadi pola yang kedua kehidupan Kristen harus rajin bersih-bersih. Setiap hari, setiap saat, inilah fungsinya kita bersaat teduh, kita review kehidupan kita, ada hal lain nggak yang salah yang kita lakukan, satu yang harus kita selesaikan secepatnya begitu. Oke, kita lanjut yang ketiga. Ya, ini pola hidup Kristen. Yang ketiga, membangun kebiasaan rohani. Kita lihat ini di Kisah Para Rasul tadi ya, jemaat yang pertama, contoh dari jemaat yang pertama, kita lihat mereka membangun kebiasaan rohani. Mereka jadi contoh buat kita. Saya bacakan Kisah Para Rasul 2 ayat 2 sampai 42. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Jadi sebelumnya ini nggak ada nih. Ya, di jemaat-jemaat sebelumnya belum ada. Ini jemaat pertama dan mereka memberikan contoh. Mereka membangun satu kebiasaan rohani. Ini pola hidup. Dan harusnya ini ada dalam kehidupan sekarang, anak-anak Tuhan, gereja sekarang. Membangun kebiasaan rohani. Termasuk kita, Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, harus membangun kebiasaan rohani. Kenapa? Kita lihat berikutnya ya. Sebentar, ini agak bolot. Oke, ini dia. Jadi membangun kebiasaan rohani itu mendisiplinkan diri untuk dibentuk. Membiasakan diri untuk dibentuk. Nah, ini saya ada ambil beberapa kata-kata yang menguatkan ini ya. Dari Andri Wongso yang pertama. Dia katakan habit is power ya. Kebiasaan adalah kekuatan. Kemudian first we build our habit, then our habit build us ya. Jadi pertama kita membangun kebiasaan kita. Kemudian kebiasaan kita akan membangun kita. Nah, ini saya kasih highlight di sini suatu hal yang kita lakukan secara terus-menerus dalam kurun waktu tertentu akan masuk ke alam bawah sadar. Jadi kita melakukan sesuatu terus-menerus itu masuk ke alam bawah sadar kita dan mengendap menjadi kebiasaan dan membentuk karakter kepribadian kita. Kebiasaan adalah sebuah tindakan berulang yang dilakukan tanpa melalui proses berpikir.
tanpa proses berpikir lagi. Contoh, kita mau minum, ya. Ini kan kita udah berulang-ulang, mungkin kita udah puluhan ribu kali minum gitu kan, ambil gelas minum, ambil gelas minum. Jadi waktu kita mau minum nih, kita mungkin lagi melihat kemana, mau ambil minum sebelah kanan, kita ambil langsung masuk ke mulut, pas. Jadi kebiasaan yang berulang, yang kita lakukan tidak mikir lagi gitu. Nah, contoh, saya kasih 3 contoh di sini ya. Jadi yang pertama, kebiasaan bangun pagi. Bapak Ibu mungkin sering di sini merasakan gitu ya. Kalau kita mau biasa bangun pagi, biasanya kita setel alarm. Saya bangun jam 5, saya setel alarm jam 5, begitu. Setiap jam 5 saya bangun. Di saat-saat tertentu nih, saat tertentu, sebelum alarm bunyi, jam 5 kurang 2 menit, kurang 3 menit, sering kali bangun sendiri. Karena udah biasa. Diri kita terbiasa. Apa yang biasa kita lakukan menjadi bagian kehidupan kita. Kemudian saya pernah tuh waktu kakek saya masih ada ya, dia pintar bikin layangan. Dia bikin layangan, cepat dia bikin layangan, bagus gitu layangannya. Saya lihat ini gampang amat ya. Waktu saya mau coba bikin layangan seperti dia bikin, susah. Dia bisa bikin karena apa? Karena dia biasa. Dia sering lakukan itu jadi biasa. Menjadi biasa. Nah, kemudian yang paling gampang istri saya. Dia sering bikin macam-macam masakan begitu ya. Kemudian dia sering bikin roti. Roti bulat-bulat begitu kan, dibikin bulat-bulat. Yang ibu-ibu atau bapak yang suka bikin roti tahu caranya. Setelah didiemin, ya, setelah dikasih lagi didiemin, dia bengkak begitu, membesar. Sebelum diisi itu, setelah diisi kan dibulet-buletin lagi tuh. Saya lihatnya oh gampang ya, saat berapa kali selesai taruh. Tapi waktu kita mau coba, ya, saya mau coba nggak gampang, susah ya. Kita bulet-buletin nggak bisa. Tapi istri saya bisa, kenapa? Karena biasa. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan biasa, kita lakukan biasa ya. Itu menjadi bagian dalam kehidupan kita. Jadi membangun kebiasaan rohani, mendisiplinkan diri untuk dibentuk. Kita lihat. Sebentar ya, oke. Jadi kenapa harus mendisiplinkan diri? Membangun kebiasaan rohani. Jadi ada kegiatan-kegiatan rohani, kebiasaan rohani yang harus kita disiplinkan diri kita, kita lakukan setiap hari. Supaya apa? Supaya mengatasi daging kita yang lemah. Jadi kita ini penuh kelemahan. Kita baca nih ayat-ayat ini ya. Markus 14 ayat 38. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tapi daging lemah. Kita lihat ya. Jadi kadang-kadang kita mesti benar-benar berjaga-jaga karena kadang-kadang kita mau sesuatu ya. Kita nanti lihat ayatnya nih, mau melakukan sesuatu yang baik tapi justru yang jahat yang kita lakukan. Daging lemah. Roma 7 ayat 19. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik, kita lihat, menghendaki yang baik, yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Ya, jadi kadang-kadang seperti itu. Kita tahu yang baik, mau lakukan yang baik, tapi justru yang jahat yang kita lakukan. Karena apa? Daging lemah. 1 Korintus 9 ayat 24 sampai 27. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu larilah begitu rupa, sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan, menguasai diri dalam segala hal, mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana. Tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan dan aku bukan petinju yang sembarang saja memukul. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain jangan aku sendiri ditolak. Ya, jadi membangun kebiasaan rohani itu mendisiplinkan diri untuk melakukan kebiasaan rohani. Sebelum ini saya kasih satu contoh deh. Jadi balik waktu COVID ya, waktu COVID. Ketika COVID saya belajar
anak-anak saya sebelum COVID itu kan anak-anak waktu itu masih sekitar umur yang kecil mungkin sekitar 9 tahun lah, 9, 8, 9 tahun. Yang tengah itu mungkin sekitar 12 tahun, 12, 13 tahun. Nah, sebelumnya saya percayakan mereka ke sekolah minggu, guru-guru sekolah minggu. Ketika COVID, saya belajar disiplinkan mereka. Setiap malam sebelum tidur ya, saya cerita ya sekolah minggu, kemudian terbantu tuh ada saya lupa namanya apa ya, superbook superbook cerita Alkitab versinya anak-anak, kita setel sama-sama itu ya. Kemudian saya kasih gambaran ya, secara Alkitab lebih dalam lagi begitu. Saya belajar disiplinkan mereka. Belajar, mereka duduk, cicinya bilang, "Pi, boleh nggak nih boneka-boneka ikut duduk?" Boleh, ya dibarisin jadi kayak kebaktian begitu. Saya ajak cicinya atau adiknya gantian, nih, "Ayo pimpin pujian, satu dua pujian." Mereka belajar, baca Alkitab begitu. Disiplinkan diri, berdoa bergantian. Sampai akhirnya sampai sekarang. Karena mereka biasa. Kalau setiap jam 9, mereka barusan izin sama saya ya. Kalau setiap jam 9 mereka mau tidur ya, mereka nggak berdoa, nggak kumpul, mereka nggak mau. Jadi terbiasa. Jadi tujuannya itu mendisiplinkan diri. Jadi tujuan mendisiplinkan diri apa? Yang pertama, bertumbuh terhadap pengenalan akan Kristus. 2 Petrus 1 ayat 3 sampai 4, jadi tujuan mendisiplinkan diri ini. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji dan yang berharga dan sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Kita lihat lagi berikutnya. Yang kedua, menjadi seperti Kristus. Yang pertama, bertumbuh terhadap pengenalan akan Kristus, ya tujuannya itu. Yang kedua, menjadi seperti Kristus. 1 Yohanes 2:16, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Ya, jadi yang ketiga ini ya, mendisiplinkan diri, membangun kebiasaan rohani. Jadi Bapak Ibu harus membangun kebiasaan rohani. Pola hidup Kristen kita belajar dari jemaat yang mula-mula, mereka membangun kebiasaan rohani. Tujuannya apa? Mendisiplinkan tubuh mereka, daging mereka yang lemah. Supaya mereka biasa dengan hal-hal rohani. Mereka berdoa bersama, mereka review, mereka belajar sama-sama. Untuk apa? Untuk bertumbuh sesuai dengan firman Tuhan. Bertumbuh ke arah Kristus. Sampai sempurna seperti Kristus. Itu yang ketiga. Yang keempat, pola hidup Kristen yang keempat. Ini dia ya. Yang keempat adalah mempunyai komunitas rohani. Nah, kita lihat ya, jadi di kisah para rasul itu, jemaat yang mula-mula mengajarkan kepada kita pola hidup Kristen, pola hidup mereka ini mempunyai komunitas rohani. Kisah para rasul 2 ayat 44 sampai 46, dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Ini komunitas. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Artinya saling menolong ya. Bukan artinya punya sama-sama, punya mereka punya sama-sama, bukan, artinya saling menolong. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama dengan gembira dan dengan tulus hati ya. Kita lihat nih, dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari di bait Allah, artinya ada gereja yang menaungi. Kemudian mereka pun memecahkan roti di rumah masing-masing. Ini komsel ya, komsel, komunitas rohani. Kita lihat di sini. Mereka mengajarkan kita itu, jemaat yang pertama, jemaat yang mula-mula. Kita lihat ya. Komunitas rohani adalah keluarga rohani ya. Di sini kita ya, mempunyai komunitas rohani.
Komunitas rohani itu apa sih? Komunitas rohani adalah keluarga rohani. Jadi, nah saya bacakan suatu ayat ini, saya kasih gambaran lebih jauh. Efesus 2 ayat 12, 13, 19, dan 20. Bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus, jadi orang yang tanpa Kristus, tidak termasuk kewargaan Israel, dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Yesus Kristus sebagai batu penjuru. Ya, jadi dikasih gambaran di ayat ini, semua orang Kristen itu keluarga kita di dalam Tuhan, keluarga. Cuma kadang-kadang kita kan nggak bisa pungkiri, di gereja begitu banyak, apalagi di mega church ya, nggak saling tegur, boro-boro kenal, cuek-cuekan, sebelah-sebelahan aja nempel nggak mau begitu. Tapi keluarga, ayat ini katakan apa? Keluarga. Dan kita harus benar-benar punya keluarga rohani benar-benar. Efesus 3 ayat 4 sampai 6, saya lanjutkan ya. Apabila kamu membacanya, kamu dapat mengetahui daripadanya pengertianku akan rahasia Kristus itu, bahwa orang-orang bukan Yahudi karena Injil turut menjadi ahli-ahli waris dan anggota-anggota tubuh dan beserta dalam janji yang diberikan dalam Kristus Yesus. Ya, jadi komunitas rohani ini adalah keluarga rohani. Kita harus punya keluarga rohani. Nah, kita lihat berikutnya ya. Untuk apa komunitas atau keluarga rohani? Jadi dikatakan pola hidup Kristen yang keempat, punya komunitas rohani. Komunitas rohani adalah apa? Keluarga rohani. Untuk apa? Untuk apa komunitas rohani itu atau keluarga rohani? Kita lihat ini dia. Ibrani 10 ayat 24 sampai 25, saya highlight aja, yang merahnya saya bacakan. Untuk apa keluarga rohani? Untuk apa komunitas rohani? Untuk saling memperhatikan, kemudian saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Kemudian jangan kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Artinya apa? Saling mendukung, ayo beribadah sama-sama, saling erat begitu. Kemudian saling menasehati. Ini dari Ibrani kita lihat tadi. Kemudian di 2 Petrus ayat 3 sampai 18, yang highlightnya saya bacakan. Untuk apa keluarga rohani, komunitas rohani? Untuk bertumbuh dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat. Keluarga rohani, komunitas rohani untuk bertumbuh dalam karunia dan dalam mengenal Tuhan dan Juru Selamat. Belajar sama-sama. Di Efesus 4 ayat 2 sampai 6 kita lihat, untuk apa komunitas rohani? Untuk saling membantu, memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Untuk itu ya. Kemudian di Amsal kita lihat lagi, untuk apa komunitas rohani? Menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Ya, menjadi saudara dalam kesukaran. Ini komunitas rohani. Kemudian 1 Tesalonika 5 ayat 11. Untuk apa sih komunitas rohani? Untuk menasihati seorang akan yang lain, saling membangun. Ini kita lihat. Jadi fungsi dari keluarga rohani ini dia. Fungsi dari keluarga rohani. Nah, kemudian kita lihat ini problemnya kan. Bagaimana memulai komunitas rohani atau keluarga rohani. Jadi pola hidup Kristen yang keempat itu punya komunitas rohani yang merupakan keluarga rohani. Enak ya, saling untuk saling bertumbuh, untuk saling menopang, saling menolong, saling membantu sebagai saudara. Close, harus seperti itu. Nah, kita lihat bagaimana memulainya. Karena masalahnya susah untuk memulai. Ini dia ya. Bagaimana memulai komunitas rohani. Yang pertama, didasari kesadaran. Jadi dia sadar bahwa memiliki kebutuhan dan keinginan yang sama.
saya punya kebutuhan, saya punya keinginan. Mau apa? Mau belajar tentang Yesus. Saya mau punya keluarga rohani yang nggak nyalahin saya kalau saya salah, nggak nunjuk-nunjuk kalau saya salah, yang kalau saya lagi lemah saya didukung. Mau seperti itu, butuh itu, sadar punya itu. Ketemu sama orang-orang yang sadar juga bahwa dia butuh itu, dia perlu itu, dia mau itu. Saling kumpul. Nah itu ya. Saling sadar, saling kumpul. 1 Petrus 5 ayat 8 sampai 9. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Ya, sadar, berjaga-jaga. Dunia ini berat, dunia ini susah. Hidup di dunia ini banyak masalah. Sadar, butuh keluarga rohani. Yang pertama itu, didasari kesadaran memiliki kebutuhan dan keinginan yang sama. Yang kedua, cara memulai komunitas rohani didasari komitmen untuk saling membantu dan memelihara, menjaga. Saya bacakan ayatnya. Efesus 4 ayat 2 sampai 6 ini ayat terakhir, kemudian saya akan simpulkan. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Satu Allah dan Bapa dari semuanya. Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Ya, ini ya didasari komitmen untuk saling menolong. Jadi untuk punya keluarga rohani luar biasa ya. Ini aset. Jadi pola hidup Kristen yang keempat itu punya komunitas rohani, punya keluarga rohani. Ini aset. Cara memulainya, coba cari orang-orang yang punya kesadaran, punya kebutuhan dan keinginan yang sama. Yang kedua, orang-orang yang punya komitmen. Untuk apa? Untuk saling membantu, saling memelihara, saling menjaga. Nah, saya simpulkan ya. Jadi setiap orang percaya harus mempunyai pola hidup Kristen. Nah, kita belajar pada malam hari ini, pola itu adalah suatu contoh, patron yang sudah tersusun rapi. Nah, pada malam hari ini kita belajar dari jemaat mula-mula. Mereka berikan pola. Seperti inilah pola hidup Kristen. Dulu mereka bikin pola itu dan sampai sekarang pun harus ada. Pola itu menjadi bagian kita. Gereja itu polanya. Harus seperti itu. Nah, setiap orang percaya, Bapak, Ibu, Saudara, dan saya harus mempunyai pola hidup Kristen. 4 poin ini harus ada dalam kehidupan kita. Yang pertama, kita harus memulai dengan pertobatan. Kita lihat pertobatan kita. Sudah bertobat belum kita benar-benar? Bertobat bukan hanya terima Yesus, tapi hidup kita berubah. Berubah. Mencuri tidak mencuri lagi. Berbohong tidak berbohong lagi. Itu bertobat. Yang kedua, setelah bertobat, rajin bersih-bersih. Kita lihat, berikan waktu setiap hari. Lihat, ada hal apa enggak yang kita lakukan salah hari itu. Selesaikan cepat-cepat. Itu rajin bersih-bersih. Pola hidup Kristen yang ketiga, membangun kebiasaan rohani. Harus diisi. Kan iblis mengaum-ngaum katanya. Dia bisa balik lagi. Harus apa? Harus diisi. Nah, pola hidup Kristen itu membangun kebiasaan rohani. Kebiasaan rohani kita bangun di jam-jam tertentu kita berdoa, jam tertentu kita punya saat teduh, mereview begitu. Fungsinya apa? Fungsinya untuk kita bertumbuh ke arah Kristus dan sama seperti Kristus. Sehingga diisi setiap ruangan kehidupan kita dalam pekerjaan, pelayanan, rumah tangga. Itu isinya firman Tuhan. Waktu iblis masuk, lihat buka pintu, oh ada firman Tuhan, dia nggak masuk. Waktu dia masuk lagi ke tempat, ke hati kita, ada tulisan tempat pekerjaan, dia lihat di hati kita, oh ada firman Tuhan, dia nggak berani masuk. Kalau ada yang kosong, di mana ada misalnya, ada hal-hal yang kehidupan keluarga kita nggak benar, kita tidak isi dengan firman Tuhan. Iblis buka, lihat kosong, dia akan masuk lagi di situ. Diisi. Bangun kebiasaan rohani. Isi setiap sisi kehidupan kita. Yang terakhir,
tadi mempunyai komunitas rohani. Komunitas rohani adalah aset, ya, aset yang luar biasa. Kita harus punya aset ini supaya kita bisa bertumbuh bersama. Didasari apa? Kebutuhan yang sama dan komitmen untuk saling membangun. Ya, itu aja. Terima kasih dan saya kembalikan ke Bu Aling. Tuhan Yesus Ya, memberkati. ya, baik. Terima kasih Pak Joseph untuk pemaparan materinya malam ini. Luar biasa ya Pak, kita belajar tentang pola hidup Kristen. Baik Bapak Ibu, sebelum kita masuk pada sesi tanya jawab dan diskusi, maka saya akan terlebih dahulu membacakan acara-acara Sema Adonai ke depannya ya Bapak Ibu. Ya, baik. Dimulai dengan besok, hari Jumat, 1 November 2024, di jam 19.00 waktu Indonesia Barat, di Semadonai akan kembali ada kelas pembelajaran firman. Dan kita akan belajar tentang materi eksposisi kitab Efesus, diambil dari Nats Efesus 5 ayat 1 sampai dengan 21. Dan ini sudah masuk sesi yang ke-10 ya Bapak Ibu, dengan tema Orang Kristen yang Menjadi Terang. Dan akan dibawakan oleh Bapak Gembala kami sendiri, yaitu Pak Pendeta Daniel Palungan, dan moderatornya adalah Pak Sam Siagian. Selanjutnya, masih di hari yang sama ya Bapak Ibu, di hari Jumat, di jam 21.00 waktu Indonesia Barat, seperti biasa kita akan belajar tentang materi buku sejarah penebusan seri yang ke-7. Dan ini sudah masuk sesi yang ke-12 ya Bapak Ibu, dengan tema analisis perintah jangan menyebut nama Tuhan sembarangan. Dan seperti biasa akan dibawakan oleh narasumber kami, yaitu Pak Pendeta Dr. Yudi Lengkong MTH, dan moderatornya adalah Ibu Heni. Selanjutnya ini adalah renungan pagi Sema Adonai Bapak Ibu, diadakan setiap hari, mulai dari hari Senin sampai dengan Sabtu, dimulai dari jam 5.30 pagi waktu Indonesia Barat, dan dilayani oleh hamba-hamba Tuhan yang sangat memberkati. Dan untuk renungan pagi Sema Adonai ini dapat Bapak Ibu ikuti lewat Zoom Sema Adonai atau lewat channel YouTube CF Firman. Dan bagi Bapak Ibu yang belum mensubscribe channel YouTube kami, CF Firman, tolong subscribe channel YouTube kami, sehingga Bapak Ibu bisa mengikuti keseluruhan acara-acara Sema Adonai, terutama yang tidak di-live-kan di channel-channel lain, yaitu program Renungan Pagi Sema Adonai, kemudian Renungan Pagi dari Bapak Gembala kami sendiri, yaitu Pak Pendeta Daniel Palungan, yang diadakan setiap hari Jumat, 1 kali dalam seminggu, dan juga ibadah online Sema Adonai. Dan jangan lupa ya Bapak Ibu, tolong bantu share channel CF Firman ini kepada yang lain, sehingga semakin banyak juga orang-orang yang bisa mengikuti keseluruhan acara-acara Sema Adonai lewat channel CF Firman. Dengan begitu, Bapak Ibu telah membantu channel kami, channel CF Firman, untuk menjadi lebih berkembang dan menjadi berkat lagi bagi banyak orang. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Sekarang kita akan masuk pada sesi tanya jawab dan diskusi ya. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya atau sharing, harap raise hand terlebih dahulu, sehingga operator kami bisa membuka mic dari Bapak Ibu sekalian. Ya, Pak Joseph, luar biasa Pak, kita belajar malam ini tentang pola hidup Kristen. Dan saya tertarik dengan yang nomor 2 ini Pak, yaitu bersih-bersih ya Pak, rajin bersih-bersih. Nah, ya Pak Joseph masih ke-mute ya suaranya. Ya, jadi tadi Pak Joseph mengatakan kita harus rajin bersih-bersih. Dan ini saya baru mengetahuinya sekarang ya Pak, bahwa yang dimaksud dengan rajin bersih-bersih itu kita berarti sama juga dengan introspeksi ya Pak, terhadap apa yang sudah kita lakukan sepanjang hari ini ya, sama seperti itu ya mungkin ya Pak maksudnya. Ya silakan Pak. Iya, seperti itu, Bu. Jadi apa yang kita lakukan terhadap sesama ya Pak, apakah kita menyakiti mereka atau kita melakukan hal-hal yang mau menang sendiri atau egois, seperti hal-hal itu ya Pak ya, atau Iya, menjadi jadi apa namanya? saya sering melihat ini, Bu. Orang sudah Kristen cukup lama, bahkan jadi maaf ya, misalnya salah satu pengerja di gereja atau mungkin bahkan gembala sidang sekalipun itu. Tapi kehidupannya misalnya nih masih suka kalau kesel tuh sumpah serapah, misalnya seperti itu. Itu kan hal yang
di Alkitab pun ditulis tuh, jauhkan dari perkataan yang kotor, yang kosong, dan yang sembrono, begitu kan. Jadi poin-poin ini kan sebenarnya jadi batu sandungan juga buat orang lain ya. Dan hidup pertobatannya belum selesai, masih ada yang nggak beres gitu. Mungkin dulu dia seperti itu, tapi dia sudah bertobat, tapi kembali lagi. Nah, dengan kita introspeksi, rajin bersih-bersih, kita lihat. Nah, karena dengan kita rajin bersih-bersih itu, kita introspeksi, kita mengakui bahwa kita ini lemah, daging lemah. Tadi kan ayatnya jelas dikatakan, daging itu lemah, karena daging itu lemah. Makanya setiap orang perlu ya introspeksi untuk terus mengadakan eh, memperbarui pertobatannya. Jadi ada yang salah diperbaiki, dibenerin begitu kira-kira buat. Berarti Pak, itu memang sangat bisa membantu ya Pak kita untuk memperbaiki karakter kita ya Pak ya. Apalagi kita setelah introspeksi kita sadar kesalahan kita, lalu kita bawa dalam doa ya. Seperti itu ya Pak ya. Wah ini sangat memberi pencerahan ya Pak kepada saya. Jadi saya bisa tahu memang benar kita harus selalu bersih-bersih ya Pak. Maksudnya menjaga terutama hati kita ya Pak ya. Hati kita ini yang harus selalu kita Ya, jaga bersih ya Pak. Iya, dari segala perasaan-perasaan yang jahat, perasaan-perasaan yang buruk, ya seperti itu ya Pak ya. Wah, luar biasa Pak Joseph ya, untuk pemaparan malam ini ya Pak. Semoga dengan Bapak mengajar kami mengenai materi ini, kami jadi bisa memperbaiki diri lebih baik lagi ya Pak ke depannya sesuai dengan ajaran firman. Nah, ini saya juga ya, tertarik dengan ini Pak, mendisiplinkan diri untuk dibentuk. Nah, ini sebenarnya kan Pak, dalam mendisiplinkan diri ini kan dibilangnya kebiasaan adalah kekuatan. Nah, satu hal yang kita lakukan terus-menerus dalam kurun waktu tertentu akan masuk ke bawah alam sadar. Pak, sebenarnya ini kan kalau untuk masalah mendisiplinkan diri ini sebenarnya juga ada peran dari orang tua ya Pak, ketika mendidik anaknya yang masih kecil. Betul tidak Pak? oh ya, ya betul. Ya. Jadi mendisiplinkan diri itu eh, memang salah satunya itu ya, membentuk karakter seseorang gitu. Nah, konteks yang kita pelajari pada malam hari ini, jadi kadang-kadang kita kan nggak punya pola dalam kehidupan Bu Ali. Jadi kita cuma berpikirnya pola yang ada dalam kekristenan ini setiap minggu kita ke gereja lah, polanya seperti itu, pola kekristenan kita kan. Tapi kita perlu ya, perlu mendisiplinkan diri kita karena tanpa kita mendisiplinkan diri, ini daging kita ini maunya hidup semaunya begitu. Salah satu mendisiplinkan diri itu apa? Puasa. Salah satunya ya. Jadi kan membangun kebiasaan rohani untuk apa? Untuk mendisiplinkan diri. Jadi dengan berpuasa misalnya ya, itu kita tanda kutip mematikan keinginan daging kita. Pada saat daging kita semakin lemah, semakin roh kita, ya, semakin roh kita memandang kepada Tuhan begitu. Jadi intinya dalam setiap hari itu ingat Tuhan, gambarnya begitulah Bu Ali kira-kira. Jadi disiplin mendisiplinkan itu. Hmm, termasuk juga dalam apa ini ya Pak, kita membaca firman, lalu kemudian kita mendengar apa khotbah-khotbah rohani, lalu kita ikut kelas-kelas pembelajaran, itu termasuk kan Pak ya dalam Termasuk mendisiplinkan yang diri. gampang, yang gampang gini Bu Ali. Misalnya ya, pada saat kita baru bangun tidur ya, begitu bangun tidur, biasanya kan duduk dulu 1 menit gitu ya, kemudian kita minum sebentar. Nah, biasanya langsung, misalnya ya, kita biasakan diri untuk apa? Langsung berlutut di tempat tidur Berdoa. kah atau di bawah di hadapan Tuhan kita berdoa, Tuhan terima kasih buat hari ini. Kita berdoa sebentar bersyukur, misalnya begitu ya. Dengan kita Hmm. lakukan itu, yaitu hal yang sederhana. Kalau kita tidak lakukan itu, kita berasa ada sesuatu yang kurang nih. Kayaknya ada sesuatu yang kurang, kita nggak enak. Oh, kita belum berdoa nih gitu. Itu jadi kebiasaan tuh. Dimanapun kita berada, begitu kita bangun tidur, kita berlutut di hadapan Tuhan. Kita memanggil Tuhan, contohnya itu. Nah, bisa jadi Hmm. juga tiap jam tertentu kita baca firman Tuhan, misalnya ya. Nah, jadi pada saat kayak ini nih, contoh ya, anak-anak saya setiap jam 9 pasti ajak saya untuk berdoa sama-sama. Pegangan tangan kita berdoa sama, minta diberkati mereka. Ya kadang-kadang mereka minta saya bacain firman sedikit setiap hari. Awalnya nggak bisa, Bu. Jadi awalnya mereka lari-larian tuh. Saya suruh kumpul nggak mau, berdoa nggak mau.
Tapi setelah sekian tahun jalan, disiplinkan diri. Jadi disiplin Hmm. untuk mereka, punya kebiasaan rohani. Bahkan setiap jam 9 mereka datengin saya, Pi berdoa, Pi bacain firman Tuhan seperti itu. Ya membangun kebiasaan rohani itu gambaran. Hmm. Iya, betul-betul. Ya memang harus seperti itu ya Pak, dari kitanya sendiri ya Pak, membangun kedisiplinan tersebut ya, untuk Ya, kedisiplinan rohani ya. Ya ini Ibu Heni sudah bergabung ya. Shalom Ibu, bagaimana tentang pelajaran hari ini? Silakan Ibu memberikan Ya, sharingnya. bagus sekali pengajarannya. Contoh-contoh yang diberikan Pak Joseph itu sangat sangat menunjang dari pola hidup ketenan ya. Tadi saya waktu dengarkan tuh Bapak mengatakan sejak COVID semua berubah. Yang pola hidup yang lama ganti dengan pola hidup yang baru Kristenan. Ya, saya sudah banyak dengar juga mengenai orang-orang yang biasa ada tangan 4, 5, 6. Istilahnya ada yang bantuin dan pada saat itu harus dikerjakan sendiri. Tapi di balik itu semua juga kan ada maknanya ya. Jadi Bapak bisa melihat, oh di dalam kekristenan itulah dia. Baru kita sapu, baru kita pel. Rumah saya Pak, rumah baru saya tinggal sendiri. Gak ada yang ngerecokin. Tapi ini debu nggak bisa ditahan. Kok udah berdebu lagi. Rambut udah rontok lagi. Mesti disapu, mesti dibersihin. Nah, diaplikasikan di dalam kehidupan kekristenan, saya senang banget, Pak. Karena kita nggak luput dari hidup kesalahan. Kemelesetan ya, Pak ya. Dosa itu kan kemelesetan ya. Jadi, saya setuju banget memiliki pola hidup kekristenan. Kemudian tadi Bapak juga, saya lagi berdoa tadi waktu Bapak menyampaikan itu saya berdoa. Saya minta setiap kepala rumah tangga mengambil komitmen sama seperti bagaimana Bapak mendisiplinkan anak. Karena dalam pola hidup kekristenan itu, kalau tidak dimulai sekarang, kapan lagi mau dimulainya? Nah, hasil dari yang Bapak kerjakan, sekarang Bapak katakan anak-anak udah kebiasaan. Udah doa ya. Kemarin saya berbicara terhadap teman saya yang sudah cukup lama saya tidak berhubungan. Sebenarnya saya berteman dengan ibunya. Tapi saya bertelepon karena dia ada pengurusan mengenai karena dia kerja sama lawyer. Dari kesaksian dia menceritakan bahwa bagaimana dia membiasakan diri terhadap anak-anaknya, no more question untuk asking about how about Sunday, mau ke gereja, Ma bisa nggak kita pergi ke tempat lain, kan? Jadi pola hidup kekristenan itu dia tanamkan dalam rumah tangganya sehingga anaknya sekarang nggak ada lagi yang komplain. Minggu ya harus ke gereja, nggak ada pertanyaan untuk tidak ke gereja. Sedangkan anaknya perempuan punya teman, orang tuanya sukanya pelesiran, suka nginep di hotel mana, di pegunungan mana. Terus berarti kan skip gereja dong, Pak. ya. Nah, teman saya ini bilang kepada suaminya, itu bukan cara hidup. Kita berbeda dengan dia. Nah, di situ saya melihat teman saya ini sudah memiliki kemampuan leadership, memimpin dirinya. Dia memimpin keluarganya, walaupun dia seorang ibu ya. Itu luar biasa. Nah, di balik itu Pak, saya ingin juga menghimbau untuk para
teman-teman semua yang mendengarkan siaran ini ya, dimanapun kalian berada. Benar tadi yang kata Pak Joseph itu, poin yang ketiga mengenai komunitas. Komunitas yang sehat, komunitas rohani, itu penting sekali. Jadi kita harus mempunyai komunitas rohani. Dan saya bersyukur saya ada di Sema Adonai ini. Jadi saya seperti ada pagar, ada yang menjaga kerohanian saya. Jujur, saya masih ada kedagingan, masih ada emosional, ya. Tetapi yang tadi dikatakan Pak Joseph, terima kasih, harus bersih-bersih setiap hari. Nggak ada waktu nggak bersih-bersih. Nggak boleh di-skip ya Pak ya? Nggak boleh skip. Nggak boleh di-skip ya. Ya, komunitas rohani itu ya Pak ya, penting sekali ya. Ya, itu aset yang luar biasa tuh bagi kekristenan. Jadi guru saya pernah bilang gini Pak, kasih lihat teman-temanmu yang mana. Aku akan tahu kehidupan rohanimu kayak apa. Jadi kalau teman hangout kita yang mana, kita suka kumpul sama orang yang mana, itu akan ketahuan Pak. Kehidupan kita itu gimana gitu. Karena mudah sekali ya Pak, dunia menarik kita itu mudah sekali ya Pak ya. Apalagi dengan kecanggihan era sekarang Pak, kayak seperti dulu kan TikTok ya Pak, banyak itu kasih lihat apanya segala macam. Terus kemudian Instagram, kemudian Reel. Nah kalau kita ambil yang untuk kehidupan yang sehat, ya maksudnya pilih komunitas yang sehat, oke lah. Tapi kalau liatin yang botan-botan, akhirnya kan kita jadi terseret, jadi kotor kita jadinya lagi. Gitu. Itu aja Iya. Pak, saya kembalikan kepada Aling. Terima kasih Bu Bagus Heni. banget Pak, terima kasih Pak. Iya, Ibu. Iya. Dan ini mengenai komunitas rohani ya. Tadi saya berpikirnya komunitas rohani itu seperti apa ya. Ternyata Ibu Heni mengatakan Semadone juga termasuk komunitas rohani. Aku pikir itu Bu, kayak komsel kayak gitu. Ternyata tidak ya. Ya baik, terima kasih Bu Heni untuk pencerahannya juga. Ya baik Pak Joseph, luar biasa ya Pak untuk pelajaran malam ini. Kita belajar bagaimana pola hidup Kristen yang sesungguhnya berkenan di hadapan Tuhan ya Pak. Ya, semoga pelajaran malam ini bisa menjadi berkat ya bagi Bapak Ibu semua. Dan kita bisa tutup kelas pembelajaran kita. Ibu Heni sudah cukup ya, Bu? Sudah cukup ya? Ya, baik. Kita bisa tutup kelas pembelajaran kita. Pak Joseph bisa closing statement untuk pelajaran malam ini. Dan pimpin doa berkat bagi kami semua. Dipersilakan. Baik ya, jadi sebelum kita berdoa, ya ada closing statement dari saya tentang pola hidup Kristen. Jadi pola hidup Kristen ini, saya berharap apa yang kita pelajari pada malam hari ini sama-sama, ini benar-benar dapat diterapkan dalam kehidupan kita semua ya. Karena apa yang diajarkan oleh jemaat mula-mula, itulah pola hidup Kristen. Dan harus ada sepanjang zaman. Waktu orang Kristen mempunyai pola hidup ini dan menerapkan dalam kehidupan dia akan jadi orang yang luar biasa seperti Kristus hidup. Akan seperti itu. Ya, jadi closing statement itu aja, pola hidup Kristen terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi bagian kehidupan kita. Yang pertama, mulai dengan pertobatan. Kita bertobat sungguh-sungguh, berbalik. Hidup kita benar di mata Tuhan. Yang kedua, rajin bersih-bersih. Setiap hari lihat kehidupan kita. Apalagi yang kita buat salah, selesaikan langsung. Kemudian yang ketiga, membangun kebiasaan rohani. Membangun kebiasaan rohani, lakukan ya, kebiasaan rohani sehingga menjadi bagian dalam kehidupan kita. Supaya kita terisi oleh firman Tuhan, jadi sama seperti Kristus. Yang keempat, mempunyai komunitas rohani. Ya, ingat, komunitas rohani ini adalah aset, ya, aset dalam kehidupan kita. Punya teman-teman yang saling mengerti, satu visi, saling menolong, komitmen itu luar biasa. Ya, itu aja, kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan buat malam hari ini, Tuhan baik buat kami.
ini yang akan menjadi bagian dalam kehidupan kami Tuhan. Hamba-Mu berdoa supaya apa yang telah dibagikan pada malam hari ini menjadi bagian kehidupan seluruh anak-anak Tuhan yang mendengarkan program ini kapanpun Tuhan. Karena inilah aset, inilah contoh hidup Kristen yang diajarkan oleh jemaat mula-mula. Memulai dengan pertobatan, rajin bersih-bersih, membangun kebiasaan rohani, mempunyai komunitas rohani. Berkat Tuhan ada atas kami semua, dan kami percaya Roh Kudus terus berkarya dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, baik. Terima kasih Pak Joseph untuk pelayanannya bagi kami yang luar biasa. Semoga pelayanan Pak Joseph selalu diberkati Tuhan lebih dan lebih lagi, menjadi berkat Amin. Amin. bagi banyak orang, dan selalu diberi kesehatan ya Pak. Amin. Amin. Terima kasih. Baik, ya. Baik Bapak Ibu, terima kasih untuk kebersamaannya dengan Sema Adonai. Dan kelas ini akan tetap ada ya Bapak Ibu di minggu depan, di hari yang sama, hari Kamis, di pukul yang sama, pukul 21:10 waktu Indonesia Barat. Dan jangan lupa ya Bapak Ibu, Sema Adonai itu dari Senin sampai Sabtu selalu ada pengajaran kebenaran firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang ingin bertumbuh dan membentuk paradigma yang benar sesuai dengan kebenaran firman, bisa bergabung dengan kelas Sema Adonai. Dan juga jangan lupa Bapak Ibu, setiap pagi di Sema Adonai itu dari Senin sampai Sabtu juga selalu ada renungan pagi di pukul 5:30 waktu Indonesia Barat. Baik Bapak Ibu sekalian, selamat beristirahat. Tuhan berkati. Shalom, shalom, shalom.